Halo, perkenalkan nama saya Nova Indah Merita, NIM 2103028. Perkenalkan, saya Adelia Indah Preni dengan NIM 2103020066. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Simanulang dengan NIM 2103020056. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi terkait trigonometri. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari trigonometri. Jadi, trigonometri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari mengenai sudut segitiga. Lebih jelasnya lagi, sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Bidang ini muncul pada abad ke-3 sebelum Masehi dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Trigonometri dalam bahasa Yunani sendiri artinya adalah ukuran dalam segitiga. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh seorang astronom dan matematikawan asal Khorasan, Persia bernama Al-Marwazi atau lebih lengkap bernama Ahmad ibn Abdullah Habash Hasib Marwazi. Selanjutnya, bagaimana konsep dari kesebangunan dalam segitiga? Jadi kita misalkan dengan dua bangun segitiga berikut. Dua segitiga ini meskipun sisinya berbeda panjangnya, mungkin saja sebangun dengan cara melihat hasil perbandingannya. Jadi segitiga pertama itu sisi depannya yang kita sebut A adalah 3, sisi sampingnya atau kita sebut B adalah 4, dan sisi miringnya atau kita sebut C adalah 5. Jika kita masukkan ke dalam perbandingan, maka A per C sama dengan 3/5, B per C sama dengan 4/5, A per B sama dengan 3/4. Untuk segitiga yang kedua, sisi depannya atau kita sebut A adalah 33, sisi sampingnya atau kita sebut B adalah 44, dan sisi miringnya atau kita sebut C adalah 55. Jika kita masukkan ke dalam perbandingan, maka A per C sama dengan 33/55 disederhanakan menjadi 3/4. B per C sama dengan 44/55 disederhanakan menjadi 4/5. A per B sama dengan 33/44 disederhanakan menjadi 3/4. Nah, jadi setelah disederhanakan hasilnya itu sama. Nah, kenapa bisa sama perbandingannya? Itulah yang dinamakan sebangun atau bisa dibilang kedua segitiga memiliki sudut yang sama besar. Maka dari itulah perbandingannya bisa sama. Ingat, pada segitiga yang sebangun perbandingan sisinya itu sama. Lalu muncullah istilah untuk perbandingan sudut yang bernama sinus, kosinus, dan tangen. Bagaimana rumus dari trigonometri sinus, kosinus, dan tangen? Nah, jadi segitiga berikut ini sisi depannya dinamakan A, sisi sampingnya dinamakan B, dan sisi miringnya dinamakan C. Dapat dirumuskan menjadi sinus theta sama dengan A per C, kosinus theta sama dengan B per C, tangen theta sama dengan A per B. Selanjutnya, cosecant theta sama dengan C per A, secant theta sama dengan C per B, kotangen theta sama dengan B per A, atau cosecant theta sama dengan 1 per sin theta, secant theta sama dengan 1 per cos theta, kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta. Jadi, sinus didapat dari sisi depan per sisi miring, kosinus didapat dari sisi samping per sisi miring, dan tangen didapat dari sisi depan per sisi miring. Untuk cosecant, secant, dan kotangen, jika diperhatikan kembali rumusnya, itu hanya kebalikannya dari sinus, kosinus, dan tangen. Selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu sudut istimewa. Pada segitiga-segitiga sulit diketahui angka yang pasti. Namun, terdapat segitiga-segitiga yang istimewa. Maksudnya istimewa di sini yaitu segitiga istimewa yang tepat angka-angkanya. Jadi bisa dikatakan sebagai sudut istimewa trigonometri. Segitiga istimewa ini dibangun dari sesuatu yang kita sudah tahu pasti. Contohnya segitiga sama sisi dan persegi yang terlihat pada gambar ini. Mengapa kedua bangun tersebut? Nah, jawabannya itu karena kita sudah tahu jumlah sudut pada segitiga sama sisi adalah 180 derajat dan pada persegi masing-masing sudutnya 90 derajat. Jadi jika dihitung, maka nilai-nilainya sama seperti pada tabel di samping ini.
Jadi untuk sinus theta di 0 derajat adalah 0, di 30 derajat adalah setengah, di 45 derajat adalah setengah akar 2, di 60 derajat adalah setengah akar 3, dan di 90 derajat adalah 1. Untuk kosinus theta di 0 derajat adalah 1, di 30 derajat adalah setengah akar 3, di 45 derajat adalah setengah akar 2, dan di 60 derajat adalah setengah, dan di 90 derajat adalah 0. Untuk tangan theta di 0 derajat adalah 0, di 30 derajat adalah 1/3 akar 3, di 45 derajat adalah 1, dan di 60 derajat adalah akar 3. Jadi kali ini saya akan menjelaskan sudut berelasi pada kuadran. Pertama, yang harus kita ketahui, apa sih pengertian kuadran? Kuadran itu adalah setiap dari 4 bagian suatu bidang datar yang terbagi oleh suatu sumbu silang, di mana sumbu silang itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Pada prinsipnya, nilai sin akan selalu positif jika Y-nya positif. Dan jika X-nya positif, maka nilai cos-nya yang positif. Dan jika tan-nya positif, maka nilai X dan Y itu sama-sama positif atau nilai X dan Y sama-sama negatif. Terakhir, nilai K akan selalu positif. Berdasarkan yang saya sebutkan tadi, jadi maka nilai kuadran sebagai berikut, di mana kuadran 1 0 sampai 90 derajat itu semuanya positif. Baik nilai sin, cos, tan itu semuanya positif. Kuadran 2 itu di mana 90 derajat sampai 180 derajat itu nilai sinnya saja yang positif. Pada kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat di mana nilai tan-nya saja yang positif. Pada kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat di mana nilai cos-nya saja yang positif. Untuk lebih mudahnya perhatikan gambar berikut. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menghafal rumusnya satu persatu. Yang kita perlukan itu adalah bahwa rumus tersebut memiliki pola yang sama, terutama sudut relasi yang dipakai dan tanda untuk setiap kuadrannya. Jadi kita perlu ingat polanya. Dan kita harus ingat untuk relasi 90 derajat plus minus alfa derajat atau 270 derajat plus minus alfa derajat itu untuk nilai sin itu menjadi cos, nilai cos menjadi sin, dan tan menjadi kotangan. Dan kita harus ingat juga untuk relasi 180 derajat plus minus alfa derajat atau 360 derajat plus minus alfa derajat itu nilai sin tetap menjadi nilai sin, nilai cos tetap menjadi nilai cos, dan untuk nilai tan menjadi tan tetap. Jadi kita perlu memperhatikan polanya saja, kita tidak perlu menghafal rumusnya sama sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut negatif. Jadi kita perlu tahu sudut positif adalah sudut yang arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan sudut negatif adalah sudut yang arah putarannya searah dengan jarum jam. Dan dari gambar tersebut kita dapat rumus bahwa sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Untuk cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa. Untuk tan negatif alfa sama dengan min tan alfa. Untuk cosec min alfa sama dengan min cosec alfa. Untuk sec min alfa sama dengan sec alfa. Untuk cot tangan min alfa sama dengan min kotangan alfa. Begitu rumusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sudut lebih dari 360 derajat. Di mana kita tahu bahwa sudut penuh itu 360 derajat. Jadi gimana kalau dia sudutnya itu lebih dari 360 derajat? Perhatikan contoh berikut. Jadi berapa nilai sin 390 derajat? Jadi sin 390 derajat itu sama dengan sin 390 derajat dikurang 360 derajat. Jadi sama dengan sin 30 derajat atau nilainya setengah. Jadi begitu cara mengerjakan sudut lebih dari 360 derajat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Sebelumnya teman-teman sudah pernah tahu atau sudah pernah kenal belum dengan identitas trigonometri? Jika teman-teman belum tahu, maka kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui konsep tentang dasar trigonometri dan Pythagoras terlebih dahulu. Di mana kita ketahui rumus Pythagoras sama dengan a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat. Untuk membuktikan identitas dari trigonometri tersebut, perhatikan gambar berikut. Jadi yang pertama, a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat kita bagikan semua dengan c kuadrat. Di mana kita peroleh a per c kuadrat plus b per c kuadrat sama dengan c per c kuadrat sama dengan sin theta kuadrat plus cos theta kuadrat sama dengan 1. Untuk yang kedua, a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat sama dengan kita bagi semuanya b kuadrat. Jadi kita peroleh a per b kuadrat plus b per b kuadrat sama dengan c per b kuadrat. Jadi kita dapat tan theta kuadrat
plus 1 sama dengan sek theta kuadrat. Untuk yang ketiga, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita bagi semuanya dengan A kuadrat. Jadi diperoleh A per A kuadrat plus B per A kuadrat sama dengan C per A kuadrat. Jadi kita peroleh 1 plus cot theta kuadrat sama dengan cosec theta kuadrat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Adelia akan melanjutkan tentang trigonometri. Persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri memiliki prinsip yang sama dengan persamaan linier atau kuadrat. Bedanya, persamaan trigonometri hasilnya berupa sudut, sedangkan persamaan trigonometri adalah persamaan yang berisi fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Kemungkinan nih, kamu nggak tahu bisa menemukan nilai sudut yang lebih dari 1. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh grafik trigonometri karena terdapat nilai yang sama dari beberapa sudut. Seperti contoh gambar yang ada di slide berikutnya. Kita lanjut, aturan sinus. Aturan sinus memiliki peran dalam hubungan perbandingan antara setiap sisi dan sudut sinus memiliki nilai yang sama, seperti contoh gambar yang ada di samping. A panjang sisi A, B panjang sisi B, C panjang sisi C, A besar sudut di depan sisi A, B besar sudut di sisi B. Dari aturan sinus, kamu bisa menentukan bahwa sudut terbesar ini berhadapan-hadapan dengan sisi terpanjang. Begitu juga dengan sudut terkecil dan sisi terpendek. Ditunjukkan dengan sudut A berhadapan dengan sisi A dan seterusnya. Jika dilihat lagi gambar tersebut, nilainya segitiga pada sisi T. Nah, ini ada sebagai garis pembantu agar segitiganya bisa berbentuk siku-siku. Mengapa harus siku-siku? Padahal yang dicari adalah sin. Nah, jadi rumus sin itu perlu sisi depan atau sisi miring. Sisi T itu kemudian dijadikan sisi depannya. Untuk proses selanjutnya bisa diamati pada gambar tersebut. Baik, kita lanjut ke aturan kosinus. Aturan kosinus adalah aturan yang memberikan hubungan yang berlaku antara panjang sisi dan salah satu kosinus dalam segitiga. Seperti gambar pada di bawah ini. Contoh soal. 1 diketahui sin A sama dengan 1/5. Tentukan nilai tan A. Jadi, kamu bisa jawab membuat segitiganya terlebih dahulu. Ingat, jika sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Nah, tinggal kita masukkan segitiganya. Untuk menghitung tak diperlukan sisi samping, sedangkan kita belum tahu berapa sisi sampingnya. Jadi kita menghitung menggunakan aturan rumus Pythagoras. Sehingga menjadi tan A sama dengan 3/4. Lanjut nomor 2. Diketahui sudut sin A kurang daripada 0. Berada di kuadran sudut berapakah sudut tersebut? Jawab. Ingat, kembali ke sudut pada kuadran. Jika kurang daripada 0, masuk pada bilangan negatif. Jadi sin akan bernilai negatif jika sudut berada pada kuadran 3 dan kuadran 4. Pada sudut lebih dari 360 derajat, berapakah nilai sin 960 derajat? Jawab. Pertama, tentukan kuadran. Sin 960 derajat sama dengan 720 derajat ditambah 240 derajat. Sin 960 derajat sama dengan sin 240 derajat di kuadrat ketiga. Selanjutnya, tentukan nilai sin 960 derajat sama dengan sin 180 derajat tambah 60 derajat. Sin 960 derajat sama dengan sin 2 kali 90 derajat ditambah 60 derajat. Sin 960 derajat sama dengan minus sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 4. Jadi, seperti itulah materi trigonometri. Agar dapat menguasai materi trigonometri, harus tahu bagaimana sudut istimewa trigonometri dan gak lupa juga rumus-rumus sinus, kosinus, dan tangen. Kiranya materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, penjelasan yang kurang dalam materi, atau hal lainnya mohon dimaafkan ya. Sekian dari kami, terima kasih. Thanks for watching.